dalam masyarakat Jawa itu ada sebuah kisah tentang Joko Kendil. Jadi dulu itu dalam cerita itu dikisahkan ada sepasang suami istri petani yang sudah lama itu menginginkan anak. Mereka berdoa begitu sampai akhirnya doa mereka itu terkabul. Mereka memiliki anak, tapi tidak seperti layaknya anak. Ia kecil, bundar dan keras seperti kendil atau periuk tanah liat itu loh. Karena bentuknya seperti itu, lantas orang-orang itu memanggilnya Joko Kendil. Orang tuanya juga sempat terkejut dan sedih, tapi mereka ya tetap menerima anak itu dengan penuh kasih. Ya artinya mereka sudah lama pengen punya anak, terus dianugerahi anak, walaupun tubuhnya aneh, mereka tetap menerima. Dan untungnya Joko Kendil ini tumbuh menjadi anak yang ramah, cerdas dan berbakti kepada orang tuanya dan memiliki keajaiban tersembunyi. Iya, sayangnya tidak semua orang mampu melihat kebaikan itu. Banyak yang mengejek, memandang rendah, menganggap aneh, tidak pantas hidup seperti orang dan sebagainya. Artinya ya layaknya orang selalu memandang fisik begitu loh. Pada suatu hari di kerajaan setempat itu akan menikahkan putrinya, yaitu Putri Condrokirono. Ya layaknya cerita itu selalu melalui sayembara. Para pemuda gagah dan bangsawan berdatangan dengan pakaian indah dan kuda-kuda yang megah. Nah, Joko Kendil ini juga ikut dalam sayembara itu. Orang-orang yang menertawakan, bahkan sempat diusir oleh penjaga istana itu. Tapi ia tetap bersikeras datang dan percaya bahwa setiap orang berhak mencoba, walaupun dengan keterbatasan fisik. Dan itu yang membuat sang putri yang terkenal berhati lembut melihat keberanian dan keteguhan Joko Kendil. Ia tidak langsung menolak, tapi ia memberikan kesempatan kepada Joko Kendil dan raja pun menyetujui. Karena ya namanya sayembara, ya siapapun boleh mencoba. Nah, Joko Kendil ini diuji dengan kecerdasan. Ia diberi teka-teki oleh sang raja, sesuatu yang membuat para bangsawan itu bingung. Akhirnya Joko Kendil ini bisa memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja dan membuat semua orang itu kagum. Tapi ya tetap saja ada pertanyaan, masa putri raja mau menikah dengan orang seperti ini? Yang menjadikan tertawaan nanti. Terus ya putri ya berkata kepada ayahnya, ya jangan melihat dari tubuhnya, tetapi cobalah melihat dari hati dan kemampuannya. Berarti dia kan putri yang baik, tidak memandang fisik, begitu loh maksudnya itu. Setelah menikah dan menginap di istana, sebuah keajaiban terjadi. Pada suatu malam hari, saat sang putri masuk ke kamarnya, ia kaget melihat seorang pemuda gagah, tampan dan berwibawa di hadapannya. Pemuda itu berkata, "Ampun Adinda,
inilah diriku yang sebenarnya. Wujud kendil hanyalah kutukan yang akan hilang jika aku menemukan cinta yang tulus dan hati yang tidak memandang rupa. Nah itulah. Wong tulus tampil ini loh. Wayahe wong tulus tampil ya ini. Keesokan paginya seluruh kerajaan gempar. Joko Kendil telah berubah menjadi pangeran sejati. Mereka baru menyadari bahwa selama ini sikap merendahkan dan ejekan mereka tidak mencerminkan siapa Joko Kendil yang sebenarnya. Dan sejak saat itu Joko Kendil dan Putri Candrakirana hidup sebagai pasangan yang dihormati rakyat karena kebijaksanaan dan ketulusan mereka dalam memimpin. Ya. Pesan-pesannya adalah kita itu seringkali tertipu dengan tampilan seseorang, Melihat dari luar, apalagi ada banyak aplikasi edit foto ya. Ada ketoke gagah ganteng, basan ketemu ya kan begitu seperti kok malih gitu ya. Bahwa dari kisah tradisional masyarakat Jawa ini mengingatkan bahwa kepribadian itu ya harus diutamakan daripada penampilan. Kebaikan hati itu lebih berharga daripada rupa. Ya mungkin begitu. Terus keteguhan dari seorang pria Joko Kendil ini, walaupun dia diejek dan sebagainya, dia tidak menyerah. Kalau sekarang mungkin bully ya, dibully, anak yos dilok-lok nih, tapi dia tetap percaya diri bahwa keteguhan itu akan mengubah takdir. Enggak, dia tidak terpengaruh dengan omongan orang yang mematikan semangat. Karena menurut dia hati yang baik akan selalu menemukan jalannya. Ini jeru seperti ini. Artinya dia lebih percaya bahwa tekad itu ya seperti itu, bahwa cinta dan hubungan itu tidak boleh hanya melihat fisik, paras, pekerjaan, penghasilan, popularitas. Dan ini ditunjukkan oleh Putri Candrakirana bahwa dia tidak melihat semua itu, tapi dia melihat bagaimana dia menemukan kecocokan orang yang mendampingi hidupnya, keselarasan itu.